Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo Sobat Muda, kita bertemu kembali pada Lelis Channel. Kali ini saya akan menampilkan soal dan pembahasan untuk penentuan periode dan golongan. Soal pertama. Konfigurasi elektron suatu unsur adalah sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d5, 5s1. Unsur tersebut terletak pada golongan titik-titik. Nah, kita akan fokus pada 4D5, 5S1 pada bagian ini. 4D5, 5S1. Untuk menentukan golongan, maka kita menambahkan elektron 5 dengan 1. Kita tambahkan. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka ini adalah golongan 6. Nah, A atau B kita perhatikan. Ya. Di sini berakhir dengan sukulit D. Berarti dia golongan 6B. Jadi kita memilih jawabannya adalah D. Soal kedua. Konfigurasi elektron suatu unsur adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Ya, kita lihat. Pada tabel periodik, unsur tersebut terletak pada titik-titik. Nah, hati-hati di sini. Kita lihat apakah penulisan yang ada di sini sudah sesuai dengan aturan aufbau atau belum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, 4s1, 3d10. Dengan demikian, elektron valensinya adalah 4s1, 3d10. Ya. Karena berakhir dengan 3D, maka ini adalah golongan B. Golongan B dan masuk berapa? Kalau kita jumlahkan ini 11. Jika jumlah elektron valensinya itu 11, maka tergolong 1B. Periodenya berapa? Periodenya mengikuti nomor kulit terbesar, yaitu kulit nomor 4, maka periode 4. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Konfigurasi elektron yang benar dari unsur golongan 2A periode ketiga. Kita tekankan 2A periode ketiga. Ya. Kalau periode ketiga berarti berakhir dengan kulit 3. Nah, sudah jelas yang A ini salah kan, karena hanya ada 2 kulit. Sekarang kita lihat dari B, C, D, dan E. Kita lihat. Kalau yang B ini elektron valensinya 2, berarti ini 2A. Ya, ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana dengan yang C? Kalau ini 3S1 berarti golongan 1A. Kemudian pilihan D itu 3P2, 3P1. Ya. Konfigurasi seperti ini tidak ada. Begitu pula dengan yang ini, tidak ada. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal keempat.
Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron AR 3D10 4S1. Unsur tersebut terletak pada blok apa? Yang ditanyakan hanya blok, ya, di sini. Nah, konfigurasi seperti ini, AR 3D10 4S1, ini sudah diubah. Aslinya adalah 4S1 3D10. Dengan demikian, menurut aturan Aufbau, yang terakhir adalah 3D. Maka, ini adalah blok D. Jawabannya adalah C. Berikutnya, unsur I- mempunyai konfigurasi elektron seperti yang dituliskan. Berakhir dengan 5P6. Unsur tersebut terletak pada golongan dan periode titik-titik. Nah, kita perhatikan kulit terakhir adalah kulit nomor 5, yaitu 5S2 5P6. Sementara ini adalah konfigurasi I-. Dengan demikian, konfigurasi elektron dari atom I adalah berakhir dengan 5S2 5P5. Karena apa? Kalau ion negatif berarti mendapat tambahan 1 elektron. Ya, jadi kalau sudah mendapat tambahan jumlahnya 6, aslinya adalah 5. Dengan demikian, kita dapat menentukan periode dan golongannya dari sini. Berdasarkan konfigurasi ini, kita dapat menentukan periode, yaitu nomor kulit terbesar, 5, dan golongan, kita jumlahkan elektron valensinya, 2 ditambah 5, tambahkan, yaitu 7A. Ion N3+ mempunyai konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Kita lihat pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang M. Di sini ada kata tidak. Pertama, menyatakan tentang nomor atom. Ya, kita lihat. Ini unsur M3+. Nah, M3+ konfigurasinya demikian. Maka kita akan mencari konfigurasi unsur M. Kalau M3+ itu sudah melepaskan 3 elektron. Jadi sebelum dilepaskan, di manakah letak elektronnya? Ya, kita urutkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Setelah 3P6 kita tahu ada 4S yang isinya 2 elektron, kemudian 3D. Karena tadi yang lepas 3 dan sudah kita kembalikan 2 pada 4S, maka 3D-nya adalah 3D6. Sesudah itu kita bisa menentukan jumlah elektron totalnya. Ya, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Ya, di sini 26. Dengan demikian protonnya juga 26, nomor atom sama dengan 26. Berarti salah. Sebetulnya kita sudah langsung mendapatkan yaitu pada option A. Karena ditanyakan yang tidak benar. Ya. Ini jawabannya adalah A. Tapi kita akan membuktikan
apakah pernyataan B sampai dengan E benar? Termasuk periode keempat, benar ya. Karena apa? Karena di sini kulit terluarnya adalah nomor 4. Termasuk unsur transisi, benar. Karena di sini elektron terakhir menempati orbital 3D. Pernyataan D merupakan anggota golongan 8B. Kita jumlahkan dari sini. Ini 8, berarti golongan 8B. Karena berakhir dengan D. Ini juga benar. Mengandung elektron tidak berpasangan. Untuk membuktikan elektron tidak berpasangan, kita gambarkan diagram orbital untuk D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa yang sudah berpasangan baru 1. Ini sudah berpasangan. Sementara 4 elektron ini tidak berpasangan. Oke, jadi kita sudah buktikan bahwa jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, masing-masing unsur P, Q, R, S, dan T mempunyai konfigurasi seperti pada data. Pasangan yang merupakan unsur segolongan, ya, penekanannya ini, satu golongan adalah titik-titik. Untuk itu kita akan tentukan golongan dari setiap unsur. Di sini elektron valensinya 3s2, berarti ini adalah golongan 2A. Berikutnya, yang Q adalah 3s1, elektron valensinya 1, maka golongan 1A. Selanjutnya, 3s2, 3p2, berarti elektron valensinya 4, maka dia golongan 4A. Ya, berikutnya, yang S, kita lihat ya. Coba kalian harus teliti ya. Di sini apakah sudah berurutan atau belum? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sesudah 3p6 adalah 4s2, 3d10. Disinilah kalian harus hati-hati. Berarti di sini yang terakhir diisi adalah 3d10. Dengan demikian, elektron valensinya adalah ini. Ya. Dengan demikian, dia adalah golongan 2B. Kalau kalian tidak memperhatikan ini, kalian bisa terjebak dan mengatakan ini adalah golongan 2A. Karena di sini tertulis terakhir 4s2. Kita lihat, di sini berakhir dengan 5s2. Nah, kalau ini sudah jelas, berakhir dengan 5s2 berarti golongan 2A. Dengan demikian, yang satu golongan kita perhatikan adalah nih 2A dan 2A ya, P dan T. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, konfigurasi elektron dari unsur X dalam orbital sebagai berikut, diberikan gambar. Di dalam tabel periodik, unsur X terletak pada titik-titik. Nah, karena ini ada diagram orbital, maka diagram orbital ini kita tuliskan. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa elektron valensinya adalah 3s2, 3p3. Dengan demikian, ini akan termasuk periode 3, diambil dari bilangan kuantum utamanya, golongannya adalah 2 tambah 3.
5A. Ya, periode 3 golongan 5A. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya, di antara unsur di bawah ini yang berada pada blok D adalah titik-titik. Karena ditanya blok, mau tidak mau kita menuliskan konfigurasi elektronnya. Ya, kita lihat untuk A. Ini nomor atomnya 19. Kita boleh menggunakan konfigurasi elektron singkat, ya. AR 4S1. Berarti blok S. Kemudian B, nomor atomnya 31. Kita masih pakai AR. Kemudian 4S2, 3D10. Kemudian dilanjutkan dengan 4P. Sampai dengan 3D10, ini sudah 30, ini 4P1. Dengan demikian, masuk ke blok P. Dilanjutkan. C, nomor atom 36. 36 ini adalah konfigurasi elektron gas mulia Kr. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya C36. Nah, AR, kemudian dilanjutkan 4S2, 3D10, 4P6. Nah, dari sini kita tahu bahwa C termasuk ke blok P. Kita lanjutkan. D38. 38 ini kita bisa ambil dengan Kr dulu yang mempunyai nomor atom 36. Setelah 4P itu adalah 5S2. Dengan demikian D termasuk blok S. Terakhir yang E45. Konfigurasinya Kr 5S2. Nah, ini kan sudah 38. Setelah 5S adalah 4D. 45 dikurangi 38. Berarti 7. Nah, kita perhatikan bahwa di sini berakhir dengan 4D7. Inilah blok D. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya tentang konfigurasi elektron terkait dengan aturan penuh atau setengah penuh. Ini ditanyakan, mana yang tidak sesuai dengan aturan penuh atau setengah penuh. Kalian perhatikan, aturan penuh dan setengah penuh, kita ingat, S harusnya terisi 2. Ini kalau penuh. Kalau setengah penuh, berarti berisi 1 elektron. P itu berisi 6 elektron jika penuh. Berarti setengah penuhnya 3. D terisi 10 elektron. Setengah penuhnya 5 elektron. F itu terisi 14 elektron. Setengah penuhnya adalah 7 elektron. Nah, dan kalian harus ingat, biasanya aturan penuh setengah penuh itu berlaku pada unsur transisi. Ya. Nah, kita lihat. Untuk A terisi setengah penuh, ini penuh dan setengah penuh. Nah, di sini ada 4S2, 3D4. Nah, disinilah.
harusnya empat S1 3D5. Maka yang tidak memenuhi aturan penuh setengah penuh adalah C. Soal berikutnya. Tentukanlah nomor atom unsur yang terletak pada periode 2 golongan 4A. Kita lihat dengan data periode 2 golongan 4A. Kita dapat menentukan elektron valensinya. Periode 2 berarti baru pada bulet kedua. 2S2, 2P2. Kemudian kita lengkapi. Katakan saja ini adalah unsur X. 1S2, 2S2. Kemudian 2P2. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung jumlah elektronnya. Sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, yaitu 6. Nah, kita tahu bahwa pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dengan demikian, protonnya sama dengan 6. Dari jumlah proton, kita dapat menentukan nomor atom. Nomor atomnya sama dengan proton, yaitu 6. Berikutnya, tentukan nomor atom unsur yang terletak pada periode 4 golongan 2B. Data yang kita gunakan ini. Ya, ini artinya apa? Ada 4S2 3D10. Ya. Dari situ kemudian kita tuliskan konfigurasi elektron yang lengkap. Katakan unsur Y. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kita lanjutkan 4S2, 3D10. Dengan demikian kita hitung jumlah elektronnya. Sama dengan sampai di sini 10, 20, 30. Jumlah elektron itu 30, maka protonnya juga 30. Kesimpulannya, nomor atom unsur tersebut sama dengan 30. Demikian soal dan pembahasan yang saya sampaikan pada. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajar serta sukses untuk kalian. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.